Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang proposal penelitian. Kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu adalah tentang metode penelitian. Ada beberapa subbab di dalam bab 3. Yang pertama ada jenis penelitian. Yang kedua ada lokasi dan subjek penelitian. Yang ketiga ada data dan sumber data. Yang keempat ada instrumen penelitian. Dan yang kelima ada teknik analisis data. Kita masuk ke subbab yang pertama. Subbab yang pertama itu adalah jenis penelitian. Jenis penelitian itu termasuk kualitatif, kuantitatif, ataukah pengembangan. Nah, kalau berdasarkan proposal yang sebelumnya, kita membahas tentang rekayasa kreatif cerita anak berdasarkan folklore lisan di Jombang. Berarti jenis penelitian yang dipakai apa? Jenis penelitian yang dipakai itu adalah yang pertama ada kualitatif dan yang kedua ada pengembangan. Yang pertama ada jenis penelitian kualitatif, itu adalah jenis penelitian yang selalu mendeskripsikan, menjabarkan dengan detail tentang apa yang dijadikan penelitian. Kemudian yang kedua itu ada kuantitatif. Kuantitatif itu adalah jenis penelitian yang di dalamnya terdapat rumus-rumus dan angka-angka di dalam mengolah datanya. Kemudian yang ketiga itu adalah jenis penelitian pengembangan. Berarti di dalam penelitian itu kalian menciptakan suatu produk. Ciri-ciri dari jenis penelitian pengembangan itu adalah produk baru. Ada produk baru yang kalian hasilkan selama penelitian kalian. Kemudian yang kedua ada lokasi dan subjek penelitian. Nah, berdasarkan judul saya kemarin tentang rekayasa kreatif cerita anak, itu berarti lokasinya ada di mana? Lokasi penelitian saya ada di Jombang. Jombang wilayah utara, barat, timur, dan selatan. Nah, alasannya apa? Alasannya di sana harus dimuat di dalam bab 3 metode penelitian. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitiannya siapa? Subjek penelitian itu dari mana kita mendapatkan data itu? Subjek penelitiannya itu berarti siapa? Para informan yang berusia antara 60 sampai 70 tahun. Kenapa kok dipilih rentang umur sekian? Karena rentang umur sekian itu dianggap mempunyai pengetahuan tentang usul atau asal muasal mite, legenda, dongeng yang tersebar di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga ada data dan sumber data. Data itu adalah yang akan kalian definisi. Yang ketiga ada data dan sumber data. Data itu adalah hal-hal terkait yang kalian dapatkan dalam penelitian kalian dan akan kalian jabarkan. Misalnya, data di dalam penelitian saya kemarin itu adalah berupa cerita rakyat, mite, legenda, dongeng yang tersebar di Jombang. Itu adalah data-datanya. Misalnya ada beberapa jenis mite, legenda, dongeng, itu saya sebutkan di sana. Sumber datanya dari mana? Sumber datanya itu adalah pamong desa atau sesepuh. Sumber data itu adalah sumber ketika data itu didapatkan. Sumber datanya itu adalah pamong desa atau sesepuh yang ada di Jombang. Kenapa? Karena mempunyai riwayat mengetahui seluk-beluk mite, legenda, dan dongeng di desa tersebut. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu adalah alat untuk mengumpulkan data. Alat untuk mengumpulkan data. Nah, kalau kata Moleong itu adalah penulis buku metode penelitian. Instrumen penelitian itu adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama. Memang benar, kan alat pengumpul data utama. Tetapi ada beberapa instrumen penelitian lain juga.
Misalnya, yang pertama itu adalah wawancara. Wawancara itu ada struktur dan tidak terstruktur. Kalau terstruktur berarti itu ada beberapa poin yang akan disampaikan ketika wawancara berlangsung. Kemudian kalau yang tidak terstruktur berarti wawancara itu serta-merta sesuai dengan apa yang diinfokan oleh si sumber datanya atau si informannya. Seperti itu. Kalau berdasarkan penelitian saya kemarin, berarti instrumen penelitiannya ini menggunakan instrumen penelitian wawancara tidak terstruktur. Selain wawancara ada juga angket. Jadi angket itu adalah yang dituliskan kemudian diberikan kepada para narasumber atau informan untuk kita mendapatkan data. Dan selanjutnya itu adalah teknik analisis data. Teknik analisis data di sini adalah bagaimana sih cara kita untuk menganalisis data yang telah kita dapatkan itu. Jadi misalnya seperti ini. Yang pertama, berdasarkan penelitian kemarin ya, berdasarkan hasil penelitian tentang rekayasa kreatif cerita anak. Yang pertama itu mengumpulkan mite legenda dongeng yang tersebar di wilayah Jombang Utara, Barat, Timur, dan Selatan. Kemudian yang kedua, misalnya mesinopsiskan mite legenda dongeng yang tersebar di wilayah Jombang. Kemudian yang selanjutnya itu mengubah kembali dengan tidak mengesampingkan pendidikan karakter yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu. Perlu diketahui di sini untuk menulis sebuah proposal penelitian itu mempunyai gaya selingkung sendiri-sendiri. Gaya selingkung itu apa? Gaya selingkung itu adalah gaya setiap instansi itu berbeda-beda. Misalnya saya alumni UM, berarti gaya selingkung penulisan karya tulis ilmiah itu akan berbeda dengan di UB. Jadi seperti itu. Untuk pembahasan tentang proposal penelitian ini cukup di sini. Silahkan subscribe, komen, dan like. Dadah.